Oke, selamat pagi, siang, dan sore, sahabat EV semua. Kali ini Bang EV akan menunjukkan gimana cara ngecas mobil listrik BYD atau dengan listrik 2200. Pertama kita cek dulu ya pemakaian saat ini. Kita tekan 09, enter, sekitar 460 watt atau 47, enter, hampir 500 watt ya. Bang EV sudah memasang fasilitas grounding ya. Fasilitas grounding seperti ini kira-kira. Ini logam baja ya, yang disepuh dengan tembaga. Ini ada kan satu kabel ya. Kabel itu kabel hitam dan putih itu sebenarnya digabung ya, biar lebih tebal. Seperti lihat ke sini, hitam dan putih, nggak perlu karena kan kabel yang hijau itu lumayan mahal ya. Kabel hitam dan putih yang serabut digabung saja di sini, ditancap, diikat dengan cincin khusus ya untuk mengikat lebih sempurna. Diarahkan ke sini, dan ini bercabang ya. Ada satu listrik dari rumah itu, yang ke rumah itu harus tiga kawat ya. Satu kawat ke grounding, dua kawat ke satu kawat lagi ke netral, atau lagi ke fase. Dan ini yang sebelah sini, ini yang dari grounding, tancapkan ke sini sobat. Kita cek nah, kita cek di sini. Ini bisa ya, ini artinya siap untuk charging ya, Kalau dia ada masalah grounding, sobat-sobat, instalasi rumah belum ada grounding, ini nggak bisa ya. Ini kedap-kedip nanti, kedap-kedip yang lampu volt. Langsung saja kita tarik di situ, kita tarik kabelnya, kita buka ya sobat. Cara ditekan untuk coba, langsung saja kita coba sini. Langsung saja tancapkan di sini. Nah, masuk ya sobat, masuk ya. Nah ini, dia sedang charging nih sobat, sedang charging. Ini very slow charging ya sobat EV. Kita cek di sini berapa yang masuk 1,4 ya. Saat ini kondisi baterai Bang EV 86%. Jadi masuknya juga cuma 1400 watt. Tapi sebelumnya Bang EV pernah charging dari kondisi 60% itu masuknya 1,7 kilowatt atau 1700 watt. Nah, karena ini di atas 80 dan hanya untuk demo, masuknya cuma 1400 watt. Jadi yang mempertanyakan bisa gak listrik 2200 itu charging BYD Dowan atau mobil listrik yang kecil, jawabannya sangat bisa. Kita cek lagi di sini berapa pemakaian listrik saat ini. Cek 9 2400. Padahal saat ini daya listrik yang terpasang itu 2200. Bang EV nggak tahu kenapa 2200 itu 2400 masih bisa 2,4 saat ini gitu. Apakah ada toleransi dari MCB-nya, meteran listrik di rumah, atau apa? Tapi ini instalasi masih lumayan baru ya. Jadi sangat-sangat bisa sekali. Kita tidak perlu direpotkan atau pusingkan untuk
pasang listrik baru, misalnya pasang 2200 itu sekitar 2 jutaan, dan lain-lain mungkin 2,5 juta, mungkin hampir 3 juta. Atau pasang yang wall charging yang 7.700 sekitar 7 juta plus alatnya 5 sekitar 5 jutaan. Nah, ini kita dengan listrik 2200 sudah bisa untuk melakukan charging, walaupun dari 80 ke 100% sekitar 4 jam ya teman. Kalau untuk penggunaan rendah yang tidak sehari-hari dan penggunaan mungkin sehari cuma 40 sampai 50, ini lumayan banget sobat, lumayan banget, sangat-sangat recommended untuk charging di rumah. Kenapa? Karena kalau charging di luar kan lebih mahal ya, maksudnya sedikit lebih mahal, yaitu sekitar 2.500 ya, sekitar 2.500. Dan kita harus nunggu juga di sana. Kalau di PLN itu kita bisa nunggu 1 sampai 2 jam dari kondisi 50%. Tapi kalau dari 0% itu akan sekitar 4 sampai 5 jam. Kalaupun kita nunggu itu sangat lama ya. Dan kalaupun kita tinggal, misalnya kantor PLN itu dekat rumah, itu kita harus pulang dulu naik ojek, terus balik lagi naik ojek, dan itu kan ada kosnya ya. Karena Bang Ivi pernah melakukan seperti itu. Itu sangat-sangat tidak nyaman dan sangat-sangat ya ujung-ujungnya mahal gitu. Nah, ini Bang Ivi coba tunjukkan kembali ini mengapa Bang Ivi itu charging tuh di atas 80% itu. Ini langsung setidaknya cuma 0,5 kW dari yang tadinya cuma 1,5 atau 1500 watt. Ini sekarang kondisi chargingnya di 0,5 kW atau 500 watt. Tapi ini ya sebagai contoh ya sobat, karena tadi Bang Ivi pernah coba di malam hari kondisi dari 60% itu sekitar 1.700 watt gitu. Dan yang pasti komponen-komponen lain dimatikan seperti AC, mesin cuci, mungkin dispenser yang panas dingin gitu. Kalau kulkas sih sepertinya nggak perlu ya. Kalau kulkas sepertinya kan banyak idle-nya ya, dan kalau mungkin sedang berjalan mungkin nggak terlalu tinggi ya konsumsi listriknya gitu. Kalau kulkas nggak masalah gitu, karena nanti ketika kalau dimatikan kita lupa nyalain lagi kan banyak komponen makanan yang berpotensi untuk beku. Jadi kira-kira seperti itu, seperti ini video dari Bang Ivi buat sobat semua yang belum yakin dengan mobil listrik. Moga-moga lebih yakin, atau buat sobat yang sudah memiliki mobil listrik dan belum masang wall charging, ya silakan saja memanfaatkan listrik di rumah gitu. Jadi kondisi-kondisi tertentu sebenarnya bisa ya, mesin air mati, AC mati, mesin cuci mati, dispenser mati, ya kalau lampu nggak masalah lah. Nah, ini udah sekitar 0,8 kW atau 800 watt gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen, kalau ada komen, ada pertanyaan silahkan. Dan jangan lupa subscribe sehingga channel Bang Ivi akan lebih berkembang. Terima kasih.